Baik, bisa untuk informasi terkini kita sudah bergabung dengan Salam Pulungan di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dan ada Jessica Winoto di kilometer 164 Tol Cipali. Ya, kita ke rekan Salam Pulungan terlebih dahulu. Selamat pagi Salam, seperti apa situasi di sana sekarang? Silakan. Ya, Togi, Yasmin, dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini, situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung saat ini masih terpantau normal. Belum tampak adanya antrian panjang kendaraan yang akan mengarah kembali ke Pulau Jawa di momen arus balik Lebaran 2026 ini. Karena memang untuk puncak arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini memang sudah terjadi pada hari kemarin, di mana pada hari kemarin ini tercatat ada lebih dari 128.000 penumpang yang telah kembali ke Pulau Jawa, dan memang jumlah ini meningkat kurang lebih 53% jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Sementara itu untuk jumlah total kendaraan sendiri pada hari kemarin juga turut mengalami peningkatan di angka 34.000 lebih kendaraan yang telah kembali ke Pulau Jawa, di mana jumlah ini juga turut meningkat kurang lebih 59% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dan memang untuk jumlah volume kendaraan akan terus mengalami peningkatan karena memang untuk puncak arus balik diprediksi akan terjadi dalam dua gelombang, di mana pada gelombang pertama telah terjadi pada hari kemarin, sementara di gelombang kedua ini akan terjadi pada akhir pekan nanti. Dan memang untuk mekanisme kebijakan pemberlakuan rekayasa lalu lintas tidak akan jauh berbeda dengan pemberlakuan dari siklus arus mudik di Pelabuhan Merak beberapa waktu yang lalu, di mana nantinya juga akan ada seperti delay system, kemudian juga akan ada buffer zone. Titik-titiknya ini ada tersedia di rest area kilometer 20B, 33B, 49B, 67B, dan juga 87B. Di mana pada titik-titik tersebut nantinya dari aparat kepolisian juga akan memberikan seperti tiket ataupun juga stiker, begitu maksud kami, yang berwarna hijau ini untuk kendaraan yang akan mengarah ke Pelabuhan Bakauheni Lampung dan juga sudah memiliki tiket penyeberangan ke Pelabuhan Merak Banten. Namun untuk kendaraan yang belum memiliki tiket ataupun juga tidak mengarah ke Pelabuhan Bakauheni, ini akan diberikan stiker berwarna merah, sehingga ini bisa mengurai kepadatan lalu lintas yang akan menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan dapat kami informasikan juga bahwa untuk skema dari single tarif juga masih akan diberlakukan hingga hari Minggu mendatang. Dan memang untuk puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada tanggal 28 dan juga 29 pada gelombang kedua yang akan terjadi pada hari Sabtu dan juga Minggu mendatang. Togi, Yasmin. Baik, salam atas informasinya. Selanjutnya kita ke Jessica Winoto di Tol Cipali. Jessica, bagaimana suasana terkini di sana? Ya, Togi, Yasmin, dan juga pemirsa, kami melaporkan langsung dari kilometer 164. Terpantau untuk kondisi arus lalu lintas saat ini terpantau masih ramai lancar, belum ada kepadatan, yang mana memang informasi kami dapatkan sejak pagi tadi terdata mulai dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat sudah ada 35.000 kendaraan yang melintasi ruas tol Cikopo Palimanan, yang mana dari angka tersebut menunjukkan adanya penurunan volume kendaraan yang melintasi ruas tol Cipali yang itu sebanyak 2%. Yang mana memang Togi, Yasmin, dan juga pemirsa, hal ini memang disebabkan untuk dari puncak arus balik sudah terjadi sejak hari kemarin, yaitu tanggal 24 Maret 2026, yang mana untuk dari puncak arus balik yang gelombang kedua diperkirakan pada tanggal 28 hingga 29 Maret 2026. Lalu Togi, Yasmin, dan juga pemirsa, untuk sistem rekayasa lalu lintas one way masih diberlakukan hingga saat ini, karena memang sistem rekayasa one way ini dimulai dari kilometer 414 hingga kilometer 70 dengan tujuan untuk mengurai kemacetan atau kepadatan yang dapat terjadi di momen arus balik ini. Lalu kami juga himbau kepada Anda yang melakukan perjalanan arus balik untuk selalu memperhatikan kondisi kendaraan Anda, mulai dari mesin, ban, dan lain sebagainya dalam kondisi yang prima. Dan juga bila mana Anda sudah mulai merasa lelah, mulai mengantuk, atau mulai merasa badan mulai kurang fit, langsung mencari rest area terdekat untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan Anda kembali. Lalu Togi, Yasmin, dan juga pemirsa, kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasi di kilometer 164. Bila mana nanti siang akan terjadi kepadatan, kami akan kembali kabarkan ke Anda. Togi, Yasmin. Baik, terima kasih rekan Jessica Winoto melaporkan langsung dari kilometer 164 Tol Cipali, dan sebelumnya ada rekan Salam Pulungan melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Bisa usai Lebaran di Tasikmalaya, 6 orang satu keluarga tewas akibat kecelakaan maut di Majalengka, Jawa Barat. Isak tangis pecah saat ke-6 jenazah dibawa ke rumah duka di Karawang, Jawa Barat untuk dimakamkan.
Isak tangis keluarga, kerabat, dan tetangga mewarnai kedatangan 6 jenazah korban kecelakaan maut di Majalengka di rumah duka. Keenam korban diangkut menggunakan 9 ambulans dengan pengawalan. Jenazah disemayamkan untuk proses penyelamatan dan penghormatan terakhir dari pihak keluarga. Mereka sebelumnya sedang dalam perjalanan pulang usai merayakan libur lebaran bersama keluarga di Tasikmalaya, yang kemudian berubah menjadi petaka. Alasan tidak ada santunan dari Jasara Harja? Kalau dari Jasara Harja itu, karena yang ke satu, ini perlu juga diketahui bahwa ini kecelakaan tunggal, terus yang kedua memakai mobil yang memang preman, jadi bukan mobil angkutan. Nah, jadi masih mobil plat hitam. Makanya saya menghimbau kepada masyarakat tentunya ya, jadi ya lebih baik yang hal-hal yang kayak gini juga harus dipertimbangkan. Sementara itu, seluruh korban meninggal dunia mendapatkan bantuan dari Bupati Karawang sebesar 50 juta rupiah untuk masing-masing korban. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, A-News melaporkan. Pemirsa, 6 orang satu keluarga asal Karawang, Jawa Barat tewas akibat mobil travel yang ditumpangi terjun ke parit sedalam 5 meter di Majalengka, Jawa Barat. Ya, 3 korban diantaranya merupakan ibu dan 2 anak balitanya. Remaja ini tak kuasa menahan tangis mengetahui kedua orang tuanya meninggal dunia. Sang kakak juga tak kuasa menahan kesedihan hingga pingsan. Kesedihan juga dirasakan anggota keluarga yang lain. Izin melaporkan telah terjadi kecelakaan tunggal di Desa Manis. Ketiganya adalah korban kecelakaan lalu lintas di Majalengka, Jawa Barat. Minibus yang mereka tumpangi jatuh ke dalam parit sedalam 5 meter. Selain kelebihan muatan, minibus yang membawa 21 penumpang itu diduga oleng hingga terperosok ke dalam parit. Selain itu, sopir bus juga diduga tidak menguasai medan. Akibatnya, 6 orang dalam satu keluarga meninggal dunia. Pihak RSUD Majalengka menyebut korban dikirim ke rumah sakit sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Ya, kami menerima korban itu dalam kondisi memang sudah tidak bernyawa lagi ya, karena sudah meninggal. Jadi kami sebut adalah ini adalah death on arrival. Untuk menghindari kejadian serupa, pemudik maupun wisatawan yang hendak berlibur lebaran diimbau berhati-hati dan senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, A-News melaporkan. Ya, selain 6 orang tewas, 8 korban luka akibat kecelakaan maut di Majalengka masih dirawat di Rumah Sakit Cideres. 2 diantaranya harus menjalani tindakan operasi. Delapan korban luka-luka dalam kasus kecelakaan maut warga Rengas Dengklok, Karawang masih mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Cideres, Kadipaten. 2 korban laka maut diantaranya akan dioperasi di bagian kepala, sedangkan yang lainnya masih dalam observasi medis. Korban meninggal dunia berjumlah 6 orang serta 1 korban luka dibawa ke Rengas Dengklok dengan menggunakan 8 armada ambulan yang dikawal oleh petugas Polres Majalengka. Karena ini laka tunggal, informasinya tidak bisa diklaim oleh Jasara Harja. Dan kemudian saya tadi komunikasi dengan Pak Bupati Karawang ya terkait dengan tindak lanjut penanganannya, dan alhamdulillah Pak Bupati Karawang ya dengan pemerintah Karawang beliau akan menanggung biaya kalau dari Jasara Harja tidak bisa. Ke-8 korban laka maut ini hingga kini masih dalam penanganan medis di RS Cideres, Kadipaten. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, A-News melaporkan. Pemirsa, gara-gara sopir mengantuk, taksi online hilang kendali menabrak pedagang dan juga warga di pinggir Jalan Raya Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, kedua korban tewas di lokasi. Kamera pengawas merekam detik-detik saat taksi online menabrak pedagang sayur dan warga di Sidoarjo, Jawa Timur. Mobil melaju dalam kecepatan tinggi sebelum hilang kendali dan menabrak 2 orang.
Namun usai menabrak, mobil tak langsung berhenti. Kedua korban sempat terseret beberapa meter sebelum mobil ini menabrak sebuah minibus di tepi jalan. Akibatnya, kedua korban meninggal dunia di tempat. Saat diperiksa, pengemudi mengaku mengantuk dan tidak sadarkan diri saat menabrak kedua korban. Kurang lebih setengah 5 subuh. Kan kendaraan dari selatan melaju ke utara itu sangat kencang, Mas. Terus ada di Cikampek itu ada orang penjualan sayur sama orang pembeli. Lalu habis ditabrak itu kurang lebih berapa meter keseret ke utara. Saat ini pengemudi masih diperiksa di Polresta Sidoarjo bersama barang bukti yaitu mobil dan motor yang ada di lokasi. Sementara jenazah kedua korban telah dimakamkan oleh keluarganya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Bisa gara-gara tak dipinjami uang, seorang wanita di Magelang, Jawa Tengah tega membunuh seorang nenek tetangganya sendiri. Pelaku ditangkap saat kabur ke Kalimantan. Beginilah suasana saat detik-detik Satreskrim Polresta Magelang menangkap pelaku pembunuhan tetangganya sendiri. Pelaku ditangkap saat kabur ke Kalimantan. Wanita ini tega membunuh tetangganya, seorang wanita lansia, lantaran korban tak mau meminjamkan uang ke pelaku. Pengungkapan kasus bermula pada tanggal 12 Februari saat suami korban melihat korban meninggal di kamarnya. Awalnya suami menduga korban meninggal karena sakit. Namun setelah mengetahui uang dan perhiasan hilang, suami korban pun melapor ke polisi. Dalam pemeriksaan jasad korban yang telah dimakamkan, didapati adanya bekas luka di leher, diduga bekas luka cekikan. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya mengetahui korban dibunuh tetangganya sendiri dengan cara dicekik. Dari tersangka semula karena memang tersangka ini sedang mengalami masalah ekonomi, di siang itu tidak meminjam uang. Namun demikian tersangka memasuki rumah korban lewat pintu belakang, menyampaikan keinginan untuk pinjam uang dan korban menolak. Selanjutnya korban ini masuk ke kamar dan tersangka mengikuti, korban menolak, kemudian terjadi saling dorong sehingga keduanya terjatuh di tempat tidur korban dan saat itu korban hendak berteriak. Selanjutnya tersangka mencekik korban sekitar 10 menit. Korban melakukan perlawanan sehingga pipi kanan tersangka dan lengan kanan tersangka ada bekas cakaran. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya 3 unit ponsel, uang tunai hingga baju pelaku. Polisi menjerat tersangka dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan ancaman penjara 15 tahun. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tersinggung teman wanitanya digoda. 3 juru parkir yang tengah pesta minuman keras terlibat pertikaian hingga seorang diantaranya tewas ditikam di Malang, Jawa Timur. Ya, kini kedua pelaku penikaman berhasil diringkus polisi. Perkelahian melibatkan 3 orang juru parkir di tengah menggelar pesta minuman keras di Malang, Jawa Timur terekam CCTV. Perkelahian ini pun berujung tindak penikaman yang menyebabkan seorang tewas bernama Saiful. Usai beraksi, pelaku F 45 tahun dan SU 24 tahun bergegas kabur meninggalkan tempat kejadian. Kedua pelaku sempat membuang pisau yang digunakan di Jembatan Suarejo, Kabupaten Malang. Namun berbekal rekaman kamera pengawas, keduanya berhasil ditangkap polisi di Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Dipengaruhi miras, pelaku mengaku nekat membunuh lantaran tersinggung dituduh menggoda teman wanita korban. Juga menggoda teman wanita korban, sehingga setelah itu terlibat cekcok mulut, kemudian cekcok berantem yang berujung dengan penusukan. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 459, 458 KUHP Nasional, ancaman hukuman penjara 20 tahun hingga hukuman mati. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.
Bisa seorang pria mengaku wartawan di Pekanbaru Riau melakukan dugaan pemerasan kepada kepala desa Pekanbaru. Tak tanggung-tanggung pemirsa, pria tersebut meminta uang sebesar 70 juta rupiah kepada Kalapas. Seorang pria mengaku wartawan ditangkap tim unit reskrim Polsek Bukit Raya Pekanbaru Riau usai melakukan pemerasan terhadap Kalapas di Pekanbaru. Pria 59 tahun itu ditangkap beserta barang bukti uang tunai 5 juta rupiah. Sebelumnya pelaku bersama seorang temannya berinisial RH meminta uang kepada pihak Lapas Pekanbaru sebesar 70 juta rupiah dengan dalih untuk menurunkan atau menghapus pemberitaan negatif terkait lapas di media sosial. Namun uang yang disepakati sebesar 15 juta rupiah. Uang sebesar 10 juta sebagai kompensasi untuk menghapus pemberitaan serta konten di media sosial. Sementara sisanya 5 juta rupiah rencananya untuk dibagi-bagikan kepada teman-temannya. Motifnya dari pelapor menyampaikan untuk men-take down beberapa berita ya dengan memberikan imbalan sejumlah uang. Total ini minta berapa Kepala Polsek? Diminta awal kurang lebih sekitar 70 juta ya. Kemudian ada bargaining di sana ya sehingga turun sejumlah 15 ya. 15. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 483 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Seorang pria mengamuk dan mengancam hendak menikam anggota Polsek Wajo Makassar, Sulawesi Selatan dengan obeng. Ya, kejadian dipicu pelaku terlibat kecelakaan dengan pengendara mobil lainnya. Seorang pria mengamuk dengan obeng di halaman Mapolsek Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa bermula dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Andalas pada Kamis 19 Maret 2026. Dalam kejadian tersebut, pemilik mobil yang ditabrak mengalami luka pada bagian tangan setelah diduga dipukul oleh pelaku. Keluarga pelaku yang datang ke Polsek Wajo kemudian menjelaskan bahwa pelaku memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Setelah mediasi, korban memilih menyelesaikan kasus secara kekeluargaan. Namun pelaku kembali datang ke Polsek Wajo dan mengamuk sambil membawa obeng mengejar petugas. Tiba-tiba dia marah, datang ke penjagaan bawa obeng, dia mengamuk, diancam anggota bahwa mobilnya akan dibawa, dia paksa. Jadi disitulah yang terjadi kejar-kejaran karena anggota tidak mau juga melakukan perlawanan karena anggota sudah tahu bahwa ini ada kelainan. Guna kepentingan hukum, pihak Polsek Wajo masih mengamankan mobil pelaku. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Bisa seorang warga di Banyumas, Jawa Tengah ditemukan tewas di dalam sumur yang diduga mengandung gas beracun. Korban tercebur ke sumur saat mengambil air di belakang rumahnya. Warga desa Pejogol, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah digegerkan dengan adanya seorang warga ditemukan dalam kondisi tercebur ke dalam sebuah sumur. Setelah mendapat laporan dari masyarakat, tim SAR gabungan langsung menuju ke lokasi. Proses evakuasi yang dilakukan personel Basarnas Pos Banyumas ini cukup memakan waktu yang lama karena lokasi sumur yang dalam. Sumur berkedalaman 7 meter ini juga cukup sempit dan gelap. Tim SAR juga menggunakan bantuan oksigen karena kondisi sumur yang dalam dan sempit dan diduga mengandung gas beracun. Unit Siaga SAR Banyumas untuk penanganan OPSAR di Desa Pejogol, Kecamatan Cilongok. Korban atas nama Tarpin usia 52 tahun. Untuk tim SAR gabungan tiba di lokasi pada pukul 08.31. Diduga korban tercebur ke dalam sumur saat mengambil air untuk keperluan rumah tangga. Namun bibir sumur yang kurang tinggi menyebabkan korban terpleset dan jatuh ke dalam sumur. Setelah dilakukan otopsi, jasad korban ini diserahkan ke pihak keluarganya untuk dimakamkan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan.
Pemirsa, satu unit kapal motor yang membawa puluhan wisatawan karam di perairan Pulau Salah Nama, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Seluruh penumpang dan awak kapal berhasil menyelamatkan diri ke pulau. Di hutan ya ini sekarang bantuan. Inilah video amatir saat kapal motor karam di sekitar Pulau Salah Nama, Batubara, Sumatera Utara. Sebelumnya kapal yang berangkat dari pelabuhan Tanjung Tiram menuju Pulau Pandang mengangkut 66 penumpang dan awak kapal. Di hutan ya ini. Sesampainya di Pulau Salah Nama, kapal kandas dan menabrak karang. Akibatnya lambung kapal bocor dan kemasukan air. Untuk seluruh penumpang langsung turun dan menyelamatkan diri ke pulau sesaat sebelum kapal karam. Depan orangnya. Sulitnya jaringan komunikasi membuat evakuasi seluruh penumpang sempat tertunda. Kami sudah mendapatkan dua kapal ikan yang telah mengevakuasi lebih awal, yaitu 9 orang dan 26. Terus kami menggunakan kapal Rawang Angkatan Laut, kita menyusup ke Pulau Salah Nama, mengamankan lagi sekitar 31 orang penumpang dan kami bawa ke evakuasi ke kapal. Lanjut, kami langsung membawa ke pelabuhan Tanjung Tiram. Sekira pukul 2.30 dini hari kami sampai di sini. Jadi jumlah penumpang berikut dengan kru kapal ada 66. Dugaan sementara penyebab kapal karam tersebut karena kelebihan muatan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, AI News melaporkan. Pemirsa, 3 wisatawan, 2 diantaranya ayah dan juga anak di Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia usai terseret ombak pantai Tenda Biru, Ujung Genteng. Ya, ketiganya ditemukan tewas mengapung di permukaan laut. Suasana ceria liburan di pantai Tenda Biru Ujung Genteng, Sukabumi, Jawa Barat mendadak muram. Pasalnya 3 wisatawan, 2 diantaranya ayah dan anak ditemukan tewas setelah ketiganya terseret ombak. Korban yang pertama kali ditemukan adalah Aden. Tim SAR gabungan langsung mengevakuasinya. 2 jam kemudian sang ayah ditemukan tak jauh dari lokasi anaknya terdampar. Tak berselang lama tim SAR menemukan korban ketiga. Posisinya tepat di bibir pantai dengan kondisi telungkup. Ketiga korban adalah warga kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi. Setelah dibawa ke Puskesmas Ujung Genteng untuk divisum, korban diserahkan kepada pihak keluarga. Peristiwa bermula saat Aden tengah bermain air di bibir pantai. Tiba-tiba saja bocah 8 tahun itu terseret ombak. Sang ayah dan 1 orang warga lainnya ikut menyelamatkan. Nahas ketiganya ikut terseret ombak dan tenggelam. Korban ada 3 orang yang sebelumnya kemarin sudah ditemukan 2 orang yang merupakan wisatawan, anak dan bapaknya, di mana si anak ini dia sedang berenang kemudian terseret arus. Bapaknya melihat, kemudian bapaknya ikut juga terseret arus dan tenggelam. Keduanya sudah ditemukan kemarin dalam kondisi meninggal dunia. Karena bapaknya tenggelam tersebut, seorang pemancing melihat kejadian tersebut, namun naas pemancing itu juga. Wisatawan diimbau untuk selalu waspada saat beraktivitas di bibir pantai. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, AI News melaporkan. Ya, halo bus salah arah. Ini kaki seorang anggota polisi lalu lintas terlindas bus. Akibatnya korban alami patah tulang kaki. Anggota Polantas ini tampak kesakitan akibat kakinya terlindas bus pariwisata di kawasan Simpang 5 Tugu Pendekar Madiun, Jawa Timur. Peristiwa terjadi saat korban hendak menghalau bus yang nekat melintas. Bus yang dikemudikan warga Yogyakarta itu melaju dari arah Ponorogo melalui Jalan Maijen Panjaitan hingga Tamrin. Jalur ini seharusnya tidak boleh dilalui bus dan kendaraan besar lainnya. Naas saat putar balik, roda kanan bus melindas kaki korban. Akibatnya korban mengalami luka patah tulang kaki. Saat kernet dan sopir bus hendak diamankan, keduanya justru melawan. Akibatnya keributan sempat terjadi. Namun saat putar balik itu ada
kejadian, dihentikan di sisi kiri itu kelihatannya kurang berkenan sehingga dia harus merubah arah sehingga ban kanannya mengenai kaki kiri anggota kami. Sopir dan kernet bus telah diamankan di Satlantas Polres Madiun Kota untuk dimintai keterangan. Kasus ini telah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Madiun Kota. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Polisi gagalkan pengiriman minuman beralkohol ilegal sebanyak 1.500 liter. Ya, sopir yang sempat melarikan diri pun berhasil diamankan setelah polisi melakukan pengejaran sejauh 2 km. Alkohol atau arak kopian. Petugas kepolisian Satlantas Polresta Bandung mengamankan 1 unit kendaraan jenis box yang mengangkut 50 jerigen tuak dengan total isi 1.500 liter. Terima kasih kemudian, salam berisi. Mobil tersebut diamankan di Jalan Raya Cipatik setelah sebelumnya sempat melarikan diri sejauh 2 km. Penangkapan berawal dari kecurigaan petugas saat melihat mobil box yang dikendarai ED dan PS melintas di lokasi yang tengah dalam pemberlakuan one way arus balik di jalur wisata Simpang Sadu Soreang. Polisi yang berjaga melihat tetesan tuak dari dalam mobil box dan menimbulkan bau tak sedap sehingga petugas mencoba memeriksa sopir dan kernet kendaraan. Namun bukan mengindahkan arahan petugas, keduanya justru nekat melarikan diri. Keduanya pun berhasil diamankan setelah petugas mengejar pelaku sejauh 2 km. Ketika one way, ada mobil box yang mencurigakan, jadi turun air, ngecerak lah kalau bahasa Sundanya, dan bau. Setelah itu langsung dikejar, ternyata betul, ya, curigaan Pak Eko ini ternyata kita buka isinya tuak, demikian. Ada berapa liter Pak total Pak berarti Pak? Kalau dihitung hasil interogasi dengan supir, tadi ada 30 jerigen dan isinya ada 50 liter, kurang lebih 1.500 literan. 2 orang terduga pelaku ED dan PS dibawa dan diserahkan ke Satuan Narkoba Polresta Bandung untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Bisa lebih dari 61.000 kendaraan melintas dari arah Semarang menuju Jakarta melalui gerbang tol Kali Kangkung. Ya, pemberlakuan one way nasional hingga kini masih diterapkan mulai kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga kilometer 70. Pemirsa, pagi ini kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung terpantau ramai lancar. Saat puncak arus balik kemarin, lebih dari 3.000 kendaraan melintas per jamnya di gerbang tol Kali Kangkung. Namun, kini mulai menurun yakni 700 hingga 1.000 kendaraan per jam. Data tersebut menunjukkan adanya penurunan kendaraan yang melintas menuju ke Jakarta dan sekitarnya. Ya, sementara itu arus lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ramai lancar. Diprediksi puncak arus balik di jalur Lingkar Gentong sudah terjadi pada Selasa kemarin. Meskipun arus lalu lintas sudah kembali normal, masyarakat maupun pemudik dihimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati serta mematuhi rambu lalu lintas. Ya, pemirsa, untuk informasi terkini kita bergabung dengan Anissa Rizkia di gerbang tol Kali Kangkung dan juga Indra Setiabudi di Lingkar Gentong, Tasikmalaya. Baik, kita ke Anissa terlebih dahulu. Bagaimana suasana terkini di gerbang tol Kali Kangkung, Anissa? Ya, selamat pagi Togi dan juga Yasmin. Saat ini di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah terpantau memang arus lalu lintas dari arah Semarang atau Solo menuju ke Kendal ataupun Jakarta masih ramai dan juga lancar, di mana memang untuk peningkatan volume kendaraan ini sempat terjadi pada malam hari kemarin yang mana merupakan puncak dari arus balik momen Lebaran 2026 ini. Namun kalau dilihat dari data pada pagi hari ini
sudah ada kendaraan sebanyak 61.000 lebih yang melintas dari arah Semarang menuju ke Jakarta maupun Kendal. Dan hingga kini memang dari jumlah volume kendaraan ini terlihat adanya penurunan yang biasanya di puncak arus momen Lebaran kemarin, yaitu puncak arus balik, ini mencapai 3.000 kendaraan per jamnya yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung, namun kini sudah mulai menurun dari 700 hingga ke 2.000 kendaraan yang melintas. Tentunya one way nasional saat ini masih diberlakukan dari kilometer 414 di gerbang tol Kali Kangkung menuju ke kilometer 70 yang ada di tol Jakarta Cikampek. Namun untuk pemberlakuan dari one way lokal, pagi tadi pada pukul 6 tengah dicabut, yakni dari kilometer 414 menuju ke kilometer 459 Tingkir Salatiga. Dilihat memang ini karena sudah tidak adanya kepadatan arus lalu lintas yang terjadi di sepanjang tol Semarang-Batang hingga gerbang tol Kali Kangkung tempat kami mengabarkan. Dan selain itu juga sebanyak 14 gardu tol utama saat ini tengah dioperasikan untuk melayani para pemudik yang hendak melintas di gerbang tol, karena melihat saat ini tidak adanya ketersendatan ataupun penumpukan kendaraan yang terjadi di gardu tol utama gerbang tol Kali Kangkung tempat kami mengabarkan. Dan kami pun juga menghimbau kepada masyarakat yang hendak melintas di area gerbang tol Kali Kangkung ini, memang cuaca pada siang hari ataupun sore ini cenderung panas, namun memang cuaca yang tak menentu. Terkadang di sore hari hingga malam hari ini di wilayah Semarang ini sering terjadi hujan sehingga jalanan menjadi licin. Untuk itu perlunya diwaspadai bagi para pemudik yang hendak melintas, selalu mengecek kendaraan secara berkala dan tentunya untuk selalu menjaga kesehatan agar tetap prima ketika melakukan perjalanan untuk bisa kembali ke kota tujuan dengan aman dan juga selamat. Untuk itu sementara laporan dari gerbang tol Kali Kangkung saya kembalikan kepada Yasmin dan juga Togi yang ada di studio. Dari Kali Kangkung kita akan menuju ke Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Sudah ada rekan Indra Setiabudi di sana. Selamat pagi Indra, seperti apa situasi di Lingkar Gentong saat ini? Baik, selamat pagi Yasmin, Togi, dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan untuk update terkini di jalur selatan Lingkar Gentong Tasikmalaya saat ini terpantau ramai cukup lancar. Adapun memang untuk kepadatan sudah tidak ada maupun juga kemacetan juga sudah tidak ada dikarenakan memang puncak arus balik 2026 telah terjadi pada kemarin, Yasmin. Ini hari Selasa dan tanggal 24 Maret 2026 dan berakhir subuh hari tadi. Ini terjadi kepadatan yang mengular hingga 20 km. Sehingga memang proses skema ini diberlakukan sistem one way maupun juga pengalihan sejumlah jalur dilakukan oleh pihak kepolisian guna untuk memperlancar arus lalu lintas dari arah Tasik menuju Bandung. Dan memang untuk saat ini segala skema sudah tidak diberlakukan lantaran sudah berakhir dan masyarakat ataupun pengendara sudah bisa melajukan kendaraan secara maksimal. Namun Yasmin dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwa memang meskipun sudah terpantau lancar, ini dihimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati dan tetap jaga jarak aman guna untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan. Dan ini juga meskipun sudah terpantau cukup landai, pihak kepolisian maupun juga instansi ataupun yang terkait ini juga tetap terus berjaga-jaga di berbagai titik, dan para kepolisian juga menghimbau untuk masyarakat itu tidak berhenti di bahu jalan agar tidak terjadi kemacetan yang cukup signifikan. Dan memang hingga sampai saat ini sudah ramai lancar dan CCTV juga menunjukkan bahwa untuk jalur sepanjang Lingkar Gentong yang panjangnya 35 km ini sudah terpantau cukup lengang, sehingga memang masyarakat atau diimbau masyarakat untuk tetap waspada dikarenakan memang jalur Lingkar Gentong ini sangat ramai sekali dikarenakan jalur ini memiliki banyak tikungan-tikungan tajam dan juga tanjakan-tanjakan cukup ekstrim, sehingga memang butuh konsentrasi cukup tinggi dan juga pengereman ini juga ban juga harus perlu dicek dikarenakan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Selain itu juga dan bagi masyarakat yang masih ingin melakukan arus balik 2026 ini ketika lelah bisa beristirahat sejenak di posko-posko terpadu yang ada di sepanjang jalur Lingkar Gentong untuk bisa menikmati istirahat sejenak, sholat maupun juga makan yang ada di sana. Dikarenakan memang banyak sekali stand-stand UMKM yang disediakan dari Polres Tasikmalaya guna untuk memfasilitasi bagi masyarakat yang kelelahan agar tidak melanjutkan ketika dalam keadaan lelah dan bisa beristirahat sejenak agar bisa melanjutkan kembali perjalanan agar dengan selamat sampai
tujuan. Demikian, Yasmin, Togi kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra Setiabudi atas informasinya. Melaporkan langsung Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebelumnya ada Anissa Rizkia melaporkan dari Gerbang Tol Kalikangkung. Selamat bertugas kembali rekan-rekan dan selalu jaga kesehatan. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pagi ini arus lalu lintas di Gerbang Tol Cikatama terpantau ramai lancar. Ya, one way nasional dan kontraflow telah diberlakukan guna mengantisipasi kemacetan. Ya, bisa one way nasional atau sistem satu arah dimulai dari kilometer 414 Kalikangkung hingga kilometer 70 dan kontraflow dari kilometer 70 sampai kilometer 47. Gerbang tol Cikampek Utama menjadi salah satu titik krusial selama periode arus mudik Lebaran. Pihak Jasa Marga juga mengoptimalkan pengoperasian gardu transaksi di Gerbang tol Cikampek Utama dengan 22 gardu melayani arah Jakarta dan 8 gardu melayani arah Trans Jawa. Sementara itu pemirsa, pada Selasa malam, antrean kendaraan sempat terlihat di ruas tol Jakarta Cikampek. Dari pantauan udara, ribuan kendaraan pribadi dan juga bus terlihat membadati ruas tol mulai dari kilometer 48 yang merupakan titik pertemuan tol Japek dan MBZ hingga ke kilometer 60. Kepadatan ini didominasi oleh kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Kondisi ini menunjukkan bahwa gelombang pertama arus balik diprediksi sudah terjadi pada Selasa malam. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menyebut arus balik terjadi dalam 2 gelombang, yakni pada tanggal 24 hingga 25 Maret dan juga 28 hingga 29 Maret 2026. Pemirsa, di momen libur Lebaran jangan sampai lengah sedikit pun, terutama Anda para orang tua. Ya, puluhan bocah menangis histeris terpisah dari orang tuanya saat bermain di Pantai Carita dan Anyer, Serang, Banten. Tolong dijaga ya. Kasihan jangan. Sejumlah bocah menangis histeris saat ditemukan petugas terpisah dari orang tuanya. Petugas pun menggendong para bocah ini dan berteriak mencari orang tua mereka. Beruntung mereka bisa dipertemukan kembali dengan orang tuanya. Puluhan balita dilaporkan hilang terpisah dari orang tua mereka saat menikmati libur panjang Lebaran di Pantai Carita dan Anyer, Serang, Banten. Padatnya pengunjung dan lengahnya para orang tua ini membuat para balita terpisah saat bermain di pantai. Jadi terus ada keluar saudara-saudaranya kan ya, namanya kita lagi kumpul kan, dia main nggak tahu kita main, makanya kita nyariin. Bang, kira-kira berapa jam terpisah dari keluarga? Setengah jam yang lalu. Setengah jamnya. Dengan anak hilang dari pagi hari sampai detik ini udah terlapor di Serang di angka 25-an. 25 anak hilang yang memang tercatat di kami di siaga wisata. Tim Bala Wisata Banten menyiagakan 100 personel yang tersebar di sepanjang garis pantai untuk mengantisipasi kejadian serupa tak terulang kembali. Petugas mengimbau agar orang tua tidak lengah. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Anda kembali di Ayu Sudah, pemirsa. Suasana arus balik Lebaran di Stasiun Pasar Senen, Jakarta ramai pemudik yang telah tiba di Jakarta. Bisa area kedatangan Stasiun Pasar Senen masih ramai para pemudik dari berbagai daerah yang baru saja menginjakkan kaki di Jakarta. Hingga hari ini jumlah penumpang berangkat dari Stasiun Senen mencapai 17.396 orang. Sementara untuk kedatangan jumlah penumpang 18.502. Beberapa penumpang memilih kembali hari ini agar memiliki waktu istirahat yang cukup
sebelum kembali beraktivitas normal pada esok hari. Puncak arus balik diprediksi terjadi hari ini. Pemirsa, sebelumnya ratusan penumpang kereta tujuan Jakarta masih memadati stasiun Cirebon, Jawa Barat pada Rabu pagi. 2 kereta api tujuan sejumlah stasiun di Daob 1 Jakarta masih dipenuhi para penumpang. Sebagian besar diantaranya merupakan pemudik yang kembali ke Jabodetabek dikarenakan sudah mulai masuk kerja. Namun ada pula yang sengaja pulang lebih awal karena sudah melakukan pemesanan tiket sejak jauh hari. Hingga H+4 pemirsa, angka tertinggi penumpang berangkat dari stasiun Cirebon terjadi pada Selasa 24 Maret 2026 dengan jumlah 13.000 lebih penumpang. Ya pemirsa, arus lalu lintas di Pelabuhan Bakauheni Lampung terpantau normal pada arus balik Lebaran tahun ini. Ya, bisa kendaraan yang datang ke area pelabuhan dapat langsung menuju dermaga tanpa harus mengantre panjang seperti yang terjadi pada puncak arus mudik sebelumnya. Berdasarkan data yang dihimpun, puncak arus balik Lebaran diprediksi terjadi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama telah berlangsung kemarin dengan jumlah penumpang mencapai 128.000 orang atau meningkat 53% dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, jumlah kendaraan tercatat sebanyak 34.000 unit atau naik 59%. Sementara untuk gelombang kedua, puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada tanggal 28 hingga 29 Maret mendatang. Baik, bisa untuk informasi terkini kita sudah bergabung dengan Salam Pulungan di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dan ada Jessica Winoto di kilometer 164 Tol Cipali. Ya, kita ke rekan Salam Pulungan terlebih dahulu. Selamat pagi Salam, seperti apa situasi di sana sekarang? Silakan. Ya, Togi, Yasmin, dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini, situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung saat ini masih terpantau normal. Belum tampak adanya antrian panjang kendaraan yang akan mengarah kembali ke Pulau Jawa di momen arus balik Lebaran 2026 ini. Karena memang untuk puncak arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini memang sudah terjadi pada hari kemarin, di mana pada hari kemarin ini tercatat ada lebih dari 128.000 penumpang yang telah kembali ke Pulau Jawa, dan memang jumlah ini meningkat kurang lebih 53% jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Sementara itu untuk jumlah total kendaraan sendiri pada hari kemarin juga turut mengalami peningkatan di angka 34.000 lebih kendaraan yang telah kembali ke Pulau Jawa, di mana jumlah ini juga turut meningkat kurang lebih 59% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dan memang untuk jumlah volume kendaraan akan terus mengalami peningkatan karena memang untuk puncak arus balik diprediksi akan terjadi dalam 2 gelombang, di mana pada gelombang pertama telah terjadi pada hari kemarin, sementara di gelombang kedua ini akan terjadi pada akhir pekan nanti. Dan memang untuk mekanisme kebijakan pemberlakuan rekayasa lalu lintas tidak akan jauh berbeda dengan pemberlakuan dari siklus arus mudik di Pelabuhan Merak beberapa waktu yang lalu, di mana nantinya juga akan ada seperti delay system, kemudian juga akan ada buffer zone. Titik-titiknya ini ada tersedia di rest area kilometer 20B, 33B, 49B, 67B, dan juga 87B. Di mana pada titik-titik tersebut nantinya dari aparat kepolisian juga akan memberikan seperti tiket ataupun juga stiker, begitu maksud kami, yang berwarna hijau ini untuk kendaraan yang akan mengarah ke Pelabuhan Bakauheni Lampung dan juga sudah memiliki tiket penyeberangan ke Pelabuhan Merak Banten. Namun untuk kendaraan yang belum memiliki tiket ataupun juga tidak mengarah ke Pelabuhan Bakauheni, ini akan diberikan stiker berwarna merah, sehingga ini bisa mengurai kepadatan lalu lintas yang akan menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan dapat kami informasikan juga bahwa untuk skema dari single tarif juga masih akan diberlakukan hingga hari Minggu mendatang. Dan memang untuk puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada tanggal 28 dan juga 29 pada gelombang kedua yang akan terjadi pada hari Sabtu dan juga Minggu mendatang. Togi, Yasmin. Baik, salam atas informasinya. Selanjutnya kita ke Jessica Winoto di Tol Cipali. Jessica, bagaimana suasana terkini di sana?
Ya, Togi, Yasmin dan juga pemirsa, kami melaporkan langsung dari kilometer 164 terpantau untuk kondisi arus lalu lintas saat ini terpantau masih ramai lancar, belum ada kepadatan, yang mana memang informasi kami dapatkan sejak pagi tadi terdata mulai dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat sudah ada 35.000 kendaraan yang melintasi ruas tol Cikopo Palimanan, yang mana dari angka tersebut menunjukkan adanya penurunan volume kendaraan yang melintasi ruas tol Cipali yang itu sebanyak 2%. Yang mana memang Togi, Yasmin dan juga pemirsa, hal ini memang disebabkan untuk dari puncak arus balik sudah terjadi sejak hari kemarin, yaitu tanggal 24 Maret 2026, yang mana untuk dari puncak arus balik yang gelombang kedua diperkirakan pada tanggal 28 hingga 29 Maret 2026. Lalu Togi, Yasmin dan juga pemirsa, untuk sistem rekayasa lalu lintas one way masih diberlakukan hingga saat ini, karena memang sistem rekayasa one way ini dimulai dari kilometer 414 hingga kilometer 70 dengan tujuan untuk mengurai kemacetan atau kepadatan yang dapat terjadi di momen arus balik ini. Lalu kami juga himbau kepada Anda yang melakukan perjalanan arus balik untuk selalu memperhatikan kondisi kendaraan Anda, mulai dari mesin, ban, dan lain sebagainya dalam kondisi yang prima, dan juga bila mana Anda sudah mulai merasa lelah, mulai mengantuk atau mulai merasa badan mulai kurang fit, langsung mencari rest area terdekat untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan Anda kembali. Lalu Togi, Yasmin dan juga pemirsa, kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasi di kilometer 164, bila mana nanti siang akan terjadi kepadatan, kami akan kembali kabarkan ke Anda. Togi, Yasmin. Baik, terima kasih rekan Jessica Winoto melaporkan langsung dari kilometer 164 tol Cipali, dan sebelumnya ada rekan Salam Pulungan melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, 4 hari setelah Lebaran, jalur arteri Pantura di Cirebon, Jawa Barat masih dipadati pemudik motor dan mobil yang hendak balik ke Jakarta. Pemirsa, ribuan kendaraan motor dan mobil pribadi dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta masih terjadi di jalur arteri Pantura Simpang 4 Palimanan Cirebon Rabu pagi. Arus lalu lintas di persimpangan sempat alami kemacetan sejauh 400 meter. Pengendara hanya melaju dengan kecepatan di bawah 20 km per jamnya. Pemudik mengaku kembali lebih awal ke Jakarta untuk menghindari kemacetan. Sebagian besar dari pemudik juga harus masuk kerja. Kemacetan ini akan terjadi hingga sore hari nanti, mengingat warga lokal Cirebon yang hendak berwisata. Diprediksi gelombang arus balik masih akan terus meningkat pada sore dan juga malam nanti. Nah pemirsa, untuk Anda yang masih menghabiskan cuti lebaran, kami memiliki informasi wisata yang sedang viral di Lampung Selatan. Ya, ada tempat wisata Senaya Beach yang menjadi magnet wisata yang dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Pemirsa, setelah bersilaturahmi di Hari Raya, banyak masyarakat yang menghabiskan waktu libur lebaran bersama keluarga di tempat wisata. Salah satunya di tempat kami yang berada di Senaya Beach di Lampung yang menghadirkan kehangatan kebersamaan di tepi laut. Gimana sih keseruannya? Ayo ikuti saya. Sejak pagi hingga menjelang senja, kawasan Senaya Beach dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Wisatawan datang untuk menikmati suasana pantai dengan duduk santai, bermain pasir, hingga berburu foto di tepi laut. Tak sedikit pengunjung yang datang dari luar daerah rela menempuh perjalanan jauh demi menikmati suasana pantai yang kini tengah viral di media sosial. Pantai yang bersih, fasilitas yang lengkap seperti gazebo, pinback, hingga payung pantai menjadi daya tarik utama. Pengunjung pun dimanjakan dengan suasana santai tanpa harus mengeluarkan biaya mahal. Tak hanya bersantai, pengunjung juga bisa menikmati berbagai wahana, mulai dari berkeliling pantai dengan ATV hingga menunggangi kuda, menambah keseruan liburan bersama keluarga.
kita dari Bandar Lampung. Bandar Lampung. Oke, ini udah sering kesini apa baru pertama kali kesini? Baru pertama kali sih kesini. Alasannya kenapa nih Kak lebih milih liburan di sini dibanding ke tempat lainnya nih? Karena saya lihat di TikTok di sini tuh tempatnya enak banget kan, vibe-nya tuh kayak di Bali kayak gitu. Dan ternyata emang seenak itu dan bagus banget di sini. Dari Palembang dan sama teman-teman. Sama teman-teman kesini. Oke, ini berarti dalam rangka momen libur Lebaran apa gimana nih Kak? Libur Lebaran. Libur Lebaran. Oke. Alasannya kenapa nih Kak lebih milih liburan ke sini dibanding ke tempat-tempat lainnya gitu, apalagi di Palembang kan juga termasuk banyak ya tempat-tempat wisatanya. Alasannya kenapa nih? Karena di sini pemandangannya bagus dan pantainya juga besar. Ya, konsepnya kita membuat hiburan, wisata hiburan bagi masyarakat yang ada di Lampung dan di luar Lampung dengan harga yang terjangkau. Dengan satu harga, setiap pengunjung bisa menikmati semua fasilitas yang kita sediakan. Dari gazebo, dari payung, beanbag, ayunan, dan semua fasilitas yang ada. Panorama alam yang indah menjadi nilai tambah. Dari satu lokasi, pengunjung bisa menikmati pemandangan Gunung Raja Basa, hamparan laut, hingga siluet Pulau Sebesi saat matahari terbenam. Senaya Beach ini menjadi saksi kalau libur Lebaran itu nggak harus selalu mewah. Karena dengan kebersamaan, kebahagiaan ini bisa terasa semakin dekat. Dari Provinsi Lampung, Salah Pulungan, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Kolam apung Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat juga menjadi salah satu destinasi seru liburan bersama keluarga. Iya, di sini pengunjung dapat memilih dan juga menikmati langsung sajian ikan bakar khas Purwakarta. Pemirsa, senang sekali saat ini saya sudah berada di Waduk Jatiluhur, bendungan terbesar di Indonesia yang berada di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Sekarang saya akan eksplor keindahan dari Jatiluhur menggunakan perahu bersama dengan tim saya. Seperti apa keseruan aktivitas yang ada di sini? Yuk, ikutin saya. Waduk Jatiluhur bukan sekedar wisata, tapi menyuguhkan berbagai wahana edukasi dan kuliner. Salah satunya kolam apung Purwakarta yang terletak di bagian tengah Waduk Jatiluhur. Pengunjung harus merogoh kocek Rp200.000 untuk menyewa perahu menuju kolam apung. Pemirsa, jangan lupa kalau eksplor menggunakan perahu kita harus tetap menggunakan pelampung. Selama perjalanan sepanjang kurang lebih 20 menit, kita bisa menikmati keindahan pemandangan waduk terbesar di Jawa Barat. Hamparan eceng gondok menambah keindahan waduk ini. Sudah sampai ya Bang? Wah, pemirsa, ternyata sudah sampai di kolam apung Jatiluhur. Kita akan lihat budidaya ikan di sini. Yuk. Setelah sampai, kami langsung melihat tambak ikan di area kolam apung. Di sini aneka ikan bisa ditemukan, mulai dari ikan gurame hingga nila. Ini Kang budidaya ikannya. Ini ada ikan apa aja sih Kang? Kalau di Jatiluhur ini ada ikan mas, nila, gurame, sama patin. Berarti ini untuk dikonsumsi? Nah, kebetulan yang kita lihat ini untuk dikonsumsi untuk di rumah makan Terapung Biru. Oke, yang paling favorit nih kalau dari pengunjung gitu, biasanya pesan ikan apa sih Kang? Kalau bestsellernya di sini ikan gurame asam manis. Ikan gurame asam manis. Kalau saya bisa nggak ya kita nangkep gurame gitu Kang? Boleh. Boleh. Oke. Itu kalau gurame di sana? Oh, di sana gurame. Oke, kita ke situ ya, kita tangkap ikan gurame. Pengunjung pun bisa langsung memilih ikan untuk disantap nanti. Harga ikan di kolam ini dibanderol Rp90.000 per kilogram untuk ikan nila dan Rp160.000 per kilogram untuk ikan gurame. Gurame ya Kang? Nah, ini udah ada nih pemirsa. Gurame sama ikan nila. Berat banget. Pengunjung juga bisa memilih menu olahan ikan yang diinginkan, seperti dibakar, digoreng, atau bahkan dibuat dengan bumbu spesial. Nah, ini pemirsa ikan yang tadi sudah kita tangkap, sudah disajikan dan dimasak. Ini ada gurame asam manis, kemudian
ikan bakar nila, dan ada pendampingnya, ada tahu, ada tempe, dan yang paling penting ini nasi liwet ya. Saya bersama tim mau pada makan nih. Gimana Bang, siap untuk serbu? Yo, serbu. Dari Purwakarta, Dilami Aulia, Nova Dwi Kusuma Ayu melaporkan. Wah, saya nggak kebagian, pemirsa, mana piring saya nih? Cut dulu. Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan gelombang serangan ke-77 dari operasi True Promise 4. Pemirsa, serangan rudal klaster Iran ini menyasar kawasan pendudukan Israel di Palestina dan juga pangkalan Amerika di Arab Saudi, Kuwait dan juga Uni Emirat Arab. Iran mengerahkan rudal Kibar Shekan dan juga rudal Golfagar bersamaan dengan drone kamikaze. Iran mengklaim serangan ke-77 membuahkan hasil yang memuaskan. Serangan ini membawa slogan Ya Haidar Ya Qarar sebagai penghormatan kepada 3 tokoh yang disebut sebagai martir perlawanan. Ya, bisa sedikitnya 6 orang terluka di Tel Aviv setelah pecahan rudal menghantam pusat kota pada Selasa pagi. Rekaman video menunjukkan sebuah apartemen rusak parah dengan perabotan hancur dan puing-puing bangunan berserakan di lantai. Serangan melibatkan amunisi yang membawa sekitar 100 kg bahan peledak. Dalam sebuah pernyataan, pasukan Garda Revolusi Iran mengatakan beberapa pangkalan tentara teroris Amerika di wilayah tersebut telah dihantam menggunakan rudal balistik, multi hulu ledak, dan drone penghancuran. Pemirsa, Amerika Serikat mengancam akan menyerang infrastruktur energi Iran jika tidak membuka kembali Selat Hormuz yang diblokade. Ya, Iran balas ancaman tersebut dengan menyebut akan menutup total Selat Hormuz dan juga menyerang infrastruktur desalinasi air di kawasan Teluk. Eskalasi perang di Timur Tengah memasuki babak baru yang berbahaya. Amerika Serikat dan Iran kini saling melempar ancaman untuk menyerang infrastruktur sipil vital. Ketegangan ini memicu kekhawatiran global akan terjadinya kejahatan perang besar-besaran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan batas waktu 48 jam bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz, jalur logistik yang memasok 1/5 kebutuhan minyak dunia, atau Iran akan menghadapi kehancuran total pada infrastruktur energinya. Iran tidak tinggal diam. Ebrahim Zolfagari, juru bicara Markas Pusat Militer Iran, mengatakan jika pembangkit listrik mereka diserang, infrastruktur vital di seluruh kawasan Teluk termasuk fasilitas energi dan desalinasi air minum yang krusial bagi negara-negara Teluk akan menjadi target yang sah dan akan dihancurkan secara permanen. لیکن در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. 1. تنگه هرمز به طور کامل بسته می شود و تا نیروگاه‌های تخریب شده ما بازسازی نشوند این تنگه باز نخواهد شد. 2. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی به طور گسترده هدف قرار خواهند گرفت. 3. همه شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند شد. 4. نیروگاه‌های برق کشورهای منطقه که میزبان پایگاه آمریکا هستند هدف مشروع خواهند بود. Iran juga menyatakan Selat Hormuz yang krusial bagi ekspor minyak dan komoditas lainnya akan ditutup sepenuhnya jika Amerika Serikat benar-benar menjalankan ancaman Presiden Donald Trump untuk menyerang pembangkit listrik mereka. Presiden Amerika Serikat Donald Trump klaim akan mengendalikan Selat Hormuz. Ya, Donald Trump juga mengatakan perubahan sedang berlangsung di Iran. That'll be open very soon if this works. How soon? And who's in control of the flow? Who wants to be able to control the flow? The joint control. By who?
Maybe me. Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting up. There's automatically a regime change. But we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They're very respected. And maybe one of them will be exactly what we're looking for. Look at Venezuela, how well that's working out. Bisa meningkatnya konflik di Timur Tengah berpengaruh terhadap pasokan energi ke Filipina. Tak ayal, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menetapkan status darurat energi nasional di negaranya selama 1 tahun penuh. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Yasmin Natania. Dan saya Togi Siangga pamit undur diri. Have a great day. Bye-bye. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang sudah memasuki pekan ketiga membuat sejumlah negara kalang kabut. Pasalnya, akibat ditutupnya Selat Hormuz oleh Iran, pasokan migas dari negara Timur Tengah ikut terhambat. Salah satu yang terdampak adalah Filipina. Dalam pernyataannya, Presiden Marcos menyebut keamanan energi Filipina semakin kritis dan membahayakan. Hal ini terjadi akibat tidak ada kepastian pasar global, termasuk lonjakan harga minyak dunia. Kondisi ini pun memaksa Filipina menetapkan darurat energi nasional selama 1 tahun. Menurut Marcos, menetapkan status darurat energi guna menghadapi resiko pasokan energi global. Selain itu, Filipina juga mengaku hingga saat ini cadangan bahan bakar hanya cukup untuk 45 hari ke depan.